Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga pada weekend ini, dimanapun teman-teman berada, kita doakan semoga sehat selalu ya. Di video ini teman-teman kita mau entry nih, kita mau trading scalping di Bitcoin ya. Ya, eh, seperti ini pada time frame H4 ya, dimana kita melihat adanya zone area high di sini ya. Nah di sini kan high-nya kita cek dulu nih, body break apa tidak ini. Ya, kita cek seperti ini. Jadi di sini dia sudah body break ya. Nah, tetapi harga retest dia sampai ke bawah ini ya, cukup jauh juga ini. Sampai ke zone ini. Oke, di sini kita coba cek ke sebelah kiri. Ya, sampai pada zone di main area tersebut. Nah, harga membuat rejection ya, dia membuat kenaikan. Nah, dari sini sampai ke sini ya, dia naik, tapi drop lagi nih. Dari sini turun lagi, naik lagi teman-teman ya. Ya, turun. Nah, sekarang dia posisinya seperti ini. Ya, kalau melihat situasi seperti ini sih sedikit beresiko ya untuk kita entry ya. Kenapa demikian? Nah, karena pergerakan saat ini kalau kita lihat ya dari sini dia menurun seperti ini. Dari sini dia semakin naik atau bisa dikatakan mengerucut ya, seperti ini ya. Nah, jadi seperti ini pergerakan untuk saat ini ya. Jadi kalau mau entry di area seperti ini teman-teman, nah ini harus kita andalkan dulu nih pola candlestick-nya ya. Oke, langsung aja kita coba cek dulu pada H4 ini, pola candlestick yang bisa kita lihat di sini ada bearish ya, bearish engulfing. Di sini ya, ini bearish engulfing. Apakah dia nanti mampu untuk membuat penurunan? Nah, itu dulu ya teman-teman ya yang perlu kita ini ya, kita analisa ya. Coba kita cek dulu. Berdasarkan Fibo, ini zone 161 ya. Jadi kalaupun nanti ada penurunan, nah ini potensi teman-teman ataupun TP rasional nih. Karena di sini juga kita melihat adanya area demand ya. Jadi TP rasional di sini. Nah, sekarang persoalannya adalah apakah bagus candlestick bearish ini. Nah, itu teman-teman ya yang perlu kita pantau. Kalau itu tidak bagus teman-teman, ini bisa harga mencapai ke resisten ini. Nah, di resisten ini bisa nanti terjadi seperti ini. Sorry. Nah, seperti ini ya. Ini bisa nanti terjadi drop lagi nih. Nah, jika resisten ini strong, jika tidak bagaimana? Nah, kita masih punya area resisten di sini. Ya, ini yang menghalangi harga untuk melakukan kenaikan, teman-teman ya. Ya, intinya sih kalau mau buy, ya jangan sampai melewati area zone ini. Dan di sini juga kita melihat adanya trendline area. Oke, seperti itu ya. Ya, jadi apa yang bisa kita lakukan di posisi seperti ini? Coba kita lihat dulu ke H1 teman-teman. Ya, di H1 seperti ini ya. Kita cek dulu area 161-nya jika harga respon ya. Tapi kita ini teman-teman ya, tidak langsung menggunakan seperti ini ya, pola seperti ini ya. Nah, karena kalau pergerakan yang seperti ini teman-teman, saya kasih tunjuk ke teman-teman. Nah, ini ya. Pergerakan seperti ini yang saya katakan tadi di awal, ini cukup beresiko. Coba perhatikan satu candlestick ini. Nah, untuk pergerakan semua ini teman-teman, dari mulai candlestick bearish ini, bergerak sampai di candlestick saat ini yang sedang bergerak ini masih inside bar ini. Nah, itu teman-teman yang saya katakan di awal tadi ya, di area seperti ini, nah cukup beresiko juga nih. Jadi, kalaupun mau entry ya risk-nya harus dijaga teman-teman ya. Harus benar-benar dipertimbangkan untuk resikonya. Oke, kita lanjutkan dulu analisanya. Kita coba ke M15. Ya, di M15 seperti ini ya, zone 161. Coba kita cek di H4 tadi, zone 161 di sini ya. Ya.
Di H1 yaitu merupakan area support ya di zone ini, itu levelnya ya. Selanjutnya kita ke M15. Di M15 seperti ini ya. Ya, di sini ada area zone gagal di break ya, di sini ya, gagal di break. Nah, namun untuk saat ini area zone ini berhasil di break. Ya, ini pada time frame M15 ya. Harga sudah naik. Harusnya sih entry-nya tadi di sini, teman-teman ya. Terlambat kita ini. Ya, tepat di support ini tadinya entry ya. Kan itu harga masuk ya pada zone tersebut ya. Oke, tidak masalah. Ini masih ada pola kenaikan kita. Ini sudah break ya. Ya, langsung aja kita gaskan teman-teman ya. Berarti risk kita nanti cukup tinggi juga ini ya. Risknya cukup tinggi nih teman-teman ya. Harus pasang di zone ini nih. Untuk TP, coba kita lihat ke H4 tadi, di mana resisten area yang kita pasang tadi ya. Oh, ternyata ini area yang cukup tinggi teman-teman ya. Jadi tidak perlu sejauh itu. Coba kita lihat ke M30. Ya, berarti kita cukup sampai di sini ya, di area 00 ini. Perbandingan 1:1,75. Ya, ini sudah lumayan lah untuk scalping teman-teman ya. Langsung aja kita gaskan. Oke, di area saat ini sudah bisa lah kita gaskan ini teman-teman. Langsung kita set SL dan take profitnya. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya, risknya sudah kita perhitungkan. Kalaupun nanti gagal, nah kita akan re-entry kembali teman-teman ya. Di awal kita sudah melihat bagaimana situasi tren saat ini yang cukup jelek juga ini dibilang. Ya, kurang bagus ini untuk momentum entry ya. Tapi kita entry pada hari ini dengan risk yang sudah kita pertimbangkan teman-teman ya. 1:1,75. Menurut saya sih sudah oke-oke aja teman-teman ya. Oke. Kita tinggal menunggu aja nih, semoga nanti berhasil masuk ke take profit ya. Kita ambil kecil-kecil aja buat hari ini. Oke teman-teman, di sini harga sudah berhasil ya masuk ke take profit ya. Nah, bahkan kenaikannya ini tinggi banget ini ya. Ya kalau kita lihat setelah dia keluar dari zone 1S ya, coba kita cek di M15. Ya, seperti ini ya, kita cek di M15. Nah, setelah keluar dia dari ini 1S seperti ini, nah di zone ini ya, nah dia ini kan langsung impulsif nih teman-teman, masuk ke area entry selanjutnya ya, untuk posisi sell. Namun, ini tidak terkonfirmasi untuk sell-nya ya, sehingga menembus harga dan masuk kembali ke zone area di atas ini yang sudah kita marking sebelumnya teman-teman ya. Jadi untuk posisi sell, ini wajib menunggu pola konfirmasi terlebih dahulu teman-teman. Karena kalau tidak terkonfirmasi, ini harga bisa naik ini lebih tinggi ke atas ini. Nah, di sini kita masih punya area zone ya, support dan resisten di sini. Jadi seperti itu teman-teman ya. Ya, jadi ini di hari Senin ya, kita mau cek dulu beberapa pair ya yang sudah kita share analisanya di hari Sabtu dan juga kemarin Minggu di XAUSD. Kita gas dulu ke USD-JPY ya terlebih dahulu. USD-JPY kita prediksikan akan mengalami kenaikan. Nah, di sini kita boleh entry di beberapa area zone ini ya, jika harga masuk pada zone itu dan terkonfirmasi. Nah, di kondisi yang kedua ini, yang berikutnya ini teman-teman kita lihat di sini harga jika menembus seperti ini, maka kita bisa juga melakukan entry, menunggu harga retest ya. Untuk saat ini setelah open market, nah dia itu hanya turun sampai pada zone ini teman-teman ya. Sampai pada zone ini langsung kembali melakukan kenaikan, tapi belum ada body break nih teman-teman ya. Apakah kita bisa entry langsung buy? Nah, itu harus hati-hati banget teman-teman. Kalau memang mau on entry seperti ini, nah ini dipikirkan dulu teman-teman ya. Pikirkan resikonya ya. Kembali lagi ke resiko teman-teman. Semua trading ini, saya harap teman-teman harus pikirkan dulu resikonya ya. Jangan pikirkan dulu profitnya teman-teman ya. Kita menjaga risknya dulu. Manajemen resiko dulu, baru kita memikirkan hasilnya nanti. Nah, seperti itu teman-teman ya. Ya, kalau mau entry di posisi seperti ini sih, kalau melihat situasi ya, situasi seperti ini, nah setelah dia ada rejection kembali dari zone support area ini, nah ini menurut saya ya, saya mau tunggu dulu teman-teman ya, ini di body break dulu, setidaknya ya,
Kalaupun ini tidak sanggup dulu di body break, setidaknya ini dulu yang di body break, supaya kita bisa gunakan dari zone area ini sampai ke zone area ini untuk area entry-nya. Jadi nanti kalau mau pasang SL ya pasang di bawah ini teman-teman. Kira-kira seperti itu untuk menjaga risk-nya ya. Nah, untuk saat ini saya belum mau entry nih di posisi seperti ini, karena belum ada body break dan candle bullish juga belum ada yang strong di sini. Oke, jadi kalaupun nanti langsung naik ya tinggal ngikutin aja di kondisi yang sudah kita gambarkan ini ya. Kita coba lihat dulu di XAUUSD. Ya, di XAUUSD dia masuk lagi ke zone ini ya, tapi tidak terkonfirmasi teman-teman ya. Malah di reject lagi nih. Nah, di candlestick doji bullish ini ya, di reject turun lagi teman-teman. Ya, jadi ini belum bisa di entry posisi buy ya. Nah, di bawah ini kita masih punya support area. Ya, di bawah ini kita masih punya support area. Kalaupun nanti tidak terkonfirmasi, nah ini bisa terbentuk di kondisi yang sudah kita gambarkan ini teman-teman ya. Bagaimana jika kita entry sell Bang di posisi seperti ini? Balik lagi ke resiko, yang penting kita siap dengan resiko teman-teman. Kalau saya pribadi, saya selalu sarankan tunggu pola konfirmasi dan juga pikirkan resikonya sebelum melakukan entry. Jadi contoh, kita kasih aja contoh langsung di sini. Jika kita ingin mengambil posisi sell-nya, seperti yang sudah kita ambil di Bitcoin kemarin itu ya, itu kan kita selalu pikirkan risk-nya ya. Itu yang penting nih teman-teman ya, untuk diterapkan di dalam trading ini. Ya, kita coba cek dulu di M15 saja ya, supaya tidak terlalu tinggi untuk risk-nya ya. Ya, coba kita cek teman-teman. Inilah area risk kita. Nah, ini kalau kita lihat, menurut saya sih cukup tinggi sih. Iya kan, cukup tinggi ya sampai pada zone ini ya, karena pasang SL-nya wajib di atas itu, karena sudah terbentuk di situ area supply. Ya, jadi untuk TP kita coba lihat dulu di bawah ini ya. Ada support area ya. Ya paling di sinilah kita pasang ya, di area support ini ya. Seperti ini. 1:1,5. Nah, ini yang mau dipikirkan teman-teman. Gimana? Apakah kita siap risk seperti ini? Memang kita dapat 1,5 ya. 1:1,5. Kalau siap, tinggal entry aja gitu teman-teman ya. Jadi kalau memang teman-teman tidak ingin menunggu pola konfirmasi, ya risk-nya dipikirkan dulu. Itu yang saya maksudkan buat menjaga akun kita teman-teman ya. Jadi seperti itu. Kalau mau entry tanpa konfirmasi. Nah, barangkali teman-teman tidak sabar, karena memang menunggu pola konfirmasi itu butuh kesabaran ya. Ya, ini kita langsung aja teman-teman ya. Kita akan entry di area saat ini 0,01 aja ya. Ya, kita akan sell di area saat ini teman-teman ya, dengan risk-nya risk dan reward 1:1,5 seperti ini ya. Kita langsung pasang sell dan take profit. Oke, jadi seperti ini teman-teman untuk entry kita di XAUUSD ini ya. Nah, seperti itu, sesuaikan aja dengan trading plan-nya ya. Kalau masuk ya tinggal ambil aja, kalau tidak jangan gitu teman-teman ya. Dijaga tetap money management ya, itu yang paling penting untuk trading ini. Oke, kita tunggu aja teman-teman, baik SL atau TP nanti kita tetap tunjukkan ya ke teman-teman ya, supaya teman-teman juga bisa dapat nilai yang bisa dikutip lah dari entry kita ini teman-teman ya. Kalau memang bagus bisa diambil, kalau tidak jangan teman-teman ya. Itu tidak boleh ditiru gitu teman-teman. Oke, sekian, kita nanti lihat bagaimana hasilnya. A few moments later.